Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail. Innal hasanati yudhhibnas sayyi'at. Dzalika dzikra lidzakirin. Al-Quran Surah Hud ayat 114. Wa aqimis sholata, dan mendirikanlah siapa kamu Nabi untuk menyampaikan kepada umatnya as-sholata, kepada salat. Nabi saja yang sudah tidak punya dosa, andai saja punya dosa, masih dianjurkan untuk salat, istighfar, berdoa, berbuat baik. Aqim, mendirikanlah siapa kamu as-salata, kepada salat, tarafain nahar, di ujung dua siang, wa zulafam minal lail, zuhur, asar, wa zulafam minal lail, maghrib, isya, subuh. Innal hasanati yudhhibnas sayyi'at, bahwasanya kebaikan-kebaikan itu yudhibna, yaitu dapat menghapuskan apa pahala kebaikan, as-sayyi'at, kepada beberapa catatan keburukan. Kalau kita pernah melakukan sesuatu yang kurang baik, segera ikuti dengan perbuatan yang baik untuk menghilangkan bekas-bekas keburukan kita. Dzalika, adapun hal tersebut, dzikra, yaitu merupakan peringatan, anjuran dari Allah, lidzakirin, bagi orang-orang yang ingin mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis Bukhari menjelaskan surah Hud ayat 114 tadi, 154, bab yang ke-24, babul wudu'i thalathan. Haddatsana Abdul Aziz ibnu Abdullah al-Uwaisi. Haddatsani Ibrahim ibnu Sa'din an ibn Shihabin anna Atha' ibn Yazid akhbarahu anna Humrana maula Uthman akhbarahu annahu ra'a Uthman ibn Affan da'a bi'ina'in fa'afra'a ala kaffaihi thalatha mirarin. Suatu ketika dia teman atau pembantunya sahabat Uthman bin Affan, yaitu Humran bin Aban. Inilah orang nanti yang dimerdekakan oleh sahabat Utsman. Sahabat Utsman itu rajin mengangkat harkat martabat pembantunya atau budaknya, dimerdekakan supaya hidup layak seperti sahabat Utsman, seperti majikannya. Sahabat Utsman bin Affan pernah, kata temannya atau yang menemani atau pembantunya, minta ember berisi air, kemudian beliau berwudu, membasuh anggota tubuhnya, anggota wudunya, thalatha mirarin, 3 kali. Jadi pertama tangannya dibasuh untuk menghilangkan jejak kotoran, najis, penyakit, segala macam. Tsumma adkhala yaminahu fil ina, kemudian tangannya setelah suci bersih bisa masuk, tidak berbahaya kalau memegang bejana atau ember atau ciduk, kemudian ngambil air, famat madho, kemudian berkumur, wastansyak, kemudian masukkan air ke hidung. Tentu setelah itu wastansyar, membuang air dari hidung. Karena tangan, hidung ini banyak penyakit bersarang, harus dibersihin. 14 abad yang lalu itu Islam sudah menganjurkan. Tsumma wasala wajhahu thalathan. Kemudian sahabat Utsman mulai, kalau tadi sekarang kewajibannya yaitu membasuh mukanya 3 kali,
wa yadayhi ila mirfaqain, juga thalatha mirar. Ini muka dibasuh dari atas tempat tumbuhnya rambut sampai samping. Ada yang berpendapat bahwa telinga ini termasuk anggota tubuh yang kelihatan dari depan, sehingga harus dibasuh juga sampai dagunya. Kalau telinga sudah dibasuh, maka nanti tidak dibasuh lagi. Kalau tadi belum dibasuh, maka dengan cara yang lain nanti telinga dibasuh dengan air yang lain. Gak apa-apa, semuanya insya Allah baik dan benar. Wa yadaihi, kemudian kedua tangannya sampai sikut, atas, bawah. Nih. 3 kali. Tsumma masaha bi ra'sihi, kemudian kepalanya diusap. Kalau diusap itu berarti air bisa mengalir, bisa tidak. Kalau ghasala itu air mengalir. Tsumma ghasala rijlaihi, kemudian membasuh kedua kakinya, thalatha mirar, 3 kali, ilal ka'bain, sampai mata kaki. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mata kakinya harus terbasuh. Jadi berarti melampaui minimal sampai mata kaki. Kalau airnya cukup 3 kali sunnah. Kalau enggak cukup sekali juga cukup. Tsumma qala, kalau 3 kali belum bersih hidungnya, ya ditambah sampai bersih. Seperti yang dipraktekkan oleh sahabat Abdullah bin Umar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kemudian sahabat Utsman bin Affan menyampaikan, saya wudhu begini mencontoh Nabi, dan Nabi pernah bersabda, man adapun siapa orang tawaddu'a, yaitu berwudhu siapa man, nahwa wudhu'i, seperti wudhuku ini, hadaya ini sempurna, tsumma shalla rak'atain, kemudian setelah wudhu, akibal wudhu bisa tahiyatul masjid, atau setiap wudhu dibiasakan salat rak'atain, 2 rakaat, la yuhadditsu fihi ma nafsahu, kemudian antara wudhu dan salat itu tidak melakukan suatu dosa, baik yang zahir maupun batin, ikhlas, tidak ujub, tidak riya, dan tidak sombong, tidak melakukan sesuatu yang mengakibatkan dosa baik dari lisan dan lain sebagainya. La yuhadditsu fihi ma nafsahu ghufira lahu, maka pasti dimaafkan lahu bagi man ma apa dosa-dosa taqaddama yang telah lalu apa ma min dzambihi dari dosanya man. Ini anjuran dari Al-Quran surah Hud ayat 114, dijelaskan oleh hadis Bukhari, dipraktekkan Al-Quran itu oleh Nabi, lalu Nabi ditiru oleh sahabat Utsman bin Affan, dan ditiru oleh ulama-ulama yang saleh, salafus saleh. 159, 160, 164, dan Bukhari 1934, 6433. Penjelasannya di dalam Fathul Bari juz 1 halaman 344 di sebelah kanan sampai 346. Di dalam hadis yang lain, hadis Bukhari 160, an Abi an Ibrahim qala Salih bin Kaisan qala Ibnu Shihab walakinna Urwata yuhadditsu an Humrana falamma tawadda'a Utsman qala ala uhaddithukum hadithan laula ayatum ma haddatstukumuh sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul la yatawadda rajulun yuhsinu wudu'ahu wa yusalli as-salata illa ghufira lahu ma bainahu wa bainas salati hatta yusalliyaha. Pertama, andai saja aku khawatir kalau enggak menyampaikan itu dituduh menyimpan ilmu, tentu aku tidak menyampaikan. Karena dulu sahabat itu berhati-hati, khawatir lebih atau kurang ketika menyampaikan sesuatu, tapi tidak ada yang ditutupi, sehingga segala sesuatu disampaikan. Itulah terjadinya sesuatu yang disampaikan oleh Nabi, ucapan, perbuatan, ketetapan, itu namanya hadis. Lalu ada hadis itu dari Nabi diriwayatkan oleh sahabat. Bagi orang yang mau hadis, tentu bagi orang yang ingkar hadis mungkin tidak mau, masing-masing saja, nggak ada masalah. Kedua, di dalam Bukhari 160 ini, bagi orang yang berwudu lalu salat
dan menjadi kebiasaan itu, maka insya Allah dosa-dosanya diampuni dari wudhu dan sholat tadi sampai dia sholat lagi. Masya Allah. Ini tentu merupakan penjabaran atau tabyin atau bayan atau tafsil dari Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yaktubuna ma anzalna minal bayyinat. Ini ada di dalam kitab Fathul Bari juz 1 halaman 246 sampai 300. Kami ulangi, kalau tadi 344 sampai 346. Yang kedua, hadis Bukhari 160 ini dijelaskan dalam Fathul Bari juz 1 halaman 346 sampai 347. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab.